sudah dekat. Sampailah ke Medan. Injil yang harus diberitakan itu adalah Injil bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan Injil Paulus. Terserah. Oh iya dong. Yang jelas Ya, kami umat Kristen percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Silakan, neraka butuh penduduk, neraka butuh penghuni. Saya kira Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di naungan Rasul Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Aki Zuma berdebat dengan Ibu Darni. Seru nih ya. Dan Bu Darni ini sampai ngotot-ngotot berapi-api. Dan akhirnya ditinggalkan oleh Aki Zuma ya, karena ya hanya itu saja kan bosan itu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. apa? Ucapan Yesus kan? Dunia harus percaya kepada Yesus kan? Apa kepercayaan dunia kepada Yesus? Yang diajarkan Yesus dong. Jangan yang diajarkan Paulus in the gang. Jangan yang diajarkan Aten. Sabar Bu, sabar. Yesus ya, itu ucapan Yesus Bu. Astagfirullahaladzim. Tuhan mengatakan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Barang siapa di dunia ini, Islam kah dia, apapun dia, orang Yahudi kah dia, orang gila kah dia, orang apakah dia, orang Arab kah dia, orang Bugis kah dia, orang Makassar kah dia, orang Batak kah dia, yang percaya kepada Yesus, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, maka mereka tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dunia ini di luar Yahudi yang kalau percaya kalau percaya Yesus hanya untuk Israel, maka dia tidak binasa. Itu kuncinya. Tapi meskipun kalian mengaku-ngaku aku mengikut Yesus, aku anaknya Yesus, tapi kalau Anda diam, sadap. Tapi kalau Anda tidak percaya kepada ucapannya, maka Anda minimal anak tiri, Anda anak palsu, Anda ini adalah anak sesat. Dunia harus percaya kepada Yesus. Mari kita teropong. Siapakah engkau wahai Yesus? Aku rasul utusan Tuhan untuk domba yang sesat dari Israel saja. Oh begitu ya. Jadi kita yang di luar Yahudi harus percaya supaya kita tidak binasa. Percaya bahwa Yesus adalah rasul untuk Bani Israel. Makanya dalam Islam umatnya tidak mengaku pengikut Yesus. Islam umatnya tidak mengaku domba. Islam tidak mengaku domba rohani, Yahudi rohani. Tetapi Islam mengaku Yesus adalah utusan Tuhan untuk Bani Yakub. gantian, aku dulu. Kami memperoleh hidup yang kekal. Udah Bang kami Juma, memenuhi syarat. Bang Juma. Nah sekarang dulu. Pertanyaannya, percayakah ibu kalau Yesus itu hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel? Silakan. Yes. Awalnya betul. Sebentar. Awalnya betul. Ditambahin sang penyesat berbicara. Awalnya betul, ujungnya enggak. Berarti Anda tidak percaya. Kalau ada kata awalnya betul, tapi ujungnya tidak, berarti Anda nggak percaya. Bang Juma yang penipu. Sudah dibilang untuk dunia.
mana Yesus diutus untuk dunia? Di mana dalilnya? Sebentar, Di mana dalilnya Yesus diutus untuk dunia? Di mana? Matius 24 ayat 14. Sebentar, Oke, kita bacakan Matius 24. Seluruh Di mana dunia. Yesus? Penipu Oke. lagi kau Bang Juma. Oke. Nomor 14. Ya, Dengarkan. Saya naikkan Ito dulu. Saya naikkan dulu. Sebentar. Bang Kiki, saya ganti dulu. Dengarkan saya bacakan Matius 24 nomor 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengar, saya yang jelaskan, nanti Anda tanggapin. Oke, nanti Anda tanggapin. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ingat, Injil yang dimaksud di sana bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Padale, bukan Pararang, bukan Kuclu, apa Injil bukan itu? Beleng-beleng. Apa yang Diam, disabarkan itu? Diam. Apa Injil itu? Jangan. Diam. Injil yang dimaksud Kau bilang Yesus. aku Diam diam. dulu, saya jawab. Injil yang harus sampai ke seluruh dunia adalah perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui lisan Yesus, lisan anak Maria, bukan lisan pendeta, bukan lisan manusia lain selain Yesus. Injil yang harus diberitakan salah satunya adalah ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah Injil yang harus disampaikan kepada seluruh dunia. Amin halilintar. Begitu. Jangan kau nambah-nambah Bu Dani. Silakan Anda berbohong. Lanjut. Ya, gantian itu ya. Silakan. Aku dulu. Nah, oke. Tadi kan Bang Juma mengatakan Yesus itu untuk hanya Bani Israel. Kenapa Bang Juma bilang gitu? Karena Bang Juma anti Yesus. Kami adalah pengikut Yesus yang sejati, yang setia kepadanya. Kenapa kami dikatakan pengikutnya? Karena kami percaya Dia akan memberikan hidup yang kekal. Emangnya siapa yang memberikan hidup kekal? Bisa nabi, bisa utusan. Nabi-nabi itu ada yang mati, busuk di tanah, nggak hidup dia, nggak bangkit ke surga. Lihat Yesusku, makanya dia sekarang berada di kerajaan surga. Matius 28 ayat 18. Dia berkuasa di surga. Dan dia akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Lalu Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Yesus bersama dengan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Apakah itu pekerjaan seorang nabi atau utusan? No. Itu adalah pekerjaan penguasa alam semesta ini, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu pekerjaan Tuhan Bang Juma, bukan pekerjaan manusia biasa. Tadi juga Bang Juma sudah membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Kalian dicampakkan ke api neraka. Makanya ada ayat Quran surat 19 ayat 71. Umat rakmu, seluruh umat rakmu sudah menetapkan engkau masuk neraka, mendatangi neraka. Kami, jika kami percaya kepada Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, kami akan mendapat hidup yang kekal. Haleluya. Bilang amin orang Kristen di ruangan ini. Adakah Kristen di sini? Saudara-saudara, anggap saja kita sedang mendengarkan orang gila ngomong ya. Giliran saya. Gini Bu Darni, jangan dengarkan guru palsu Bang Juma ini. Dia pelajari Alkitab kita. Saudara Bu Darni, manusia pengikut Yesus palsu, dengarkan. Saya bacakan dalil. Anda pakai otak kalau masih bisa sembuh. Tapi kalau Anda tidak bisa sembuh lagi, silakan Anda ke neraka. La ikraha fiddin. Yesus berseru kepada mereka. Yohanes 12. Barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Ketika aku berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, umat Islam percaya itu. Sebab kami percaya Dia utusan Tuhan kepada Bani Israel.
Kami dan Yesus seia sekata. Oke? Maka dia katakan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami percaya. Ketika dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kami percaya. Ente tidak percaya. Apa buktinya ente tidak percaya? Ente membaca pengakuan Yesus itu, dan ente tahu kalian adalah orang Batak non-Yahudi, tapi ente nempel ke sana seakan-akan Yesus diutus untuk kalian. Satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh manusia-manusia bahlul. Yang kedua, barang siapa melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Kalau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, Anda tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, dengar, kalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Perkataanku apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Ingat, Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bu Darni mendengarkan itu, tetapi tidak percaya, tidak melakukannya, malah nempel-nempel sebagai pengikutnya. Data selanjutnya, barang siapa menolak aku, menolak, tidak menerima perkataanku. Barang siapa menolak aku, yang mana aku mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi Bu Darni tidak percaya itu. Maka apa kata Yesus? Tidak menerima perkataanku. Ketika aku mengatakan aku hanya domba yang diutus kepada domba Israel saja, Bu Darni tidak menerima perkataan itu. Apa kata Yesus? Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itulah yang kelak akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus akan datang. Diam sebelum bokong Anda saya sepak. Diam. Yesus berkata, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus akan mengumpulkan manusia seluruhnya, dan dia akan berkata, hei manusia, aku ini utusan Tuhan untuk siapa menurut kalian? Sesuai dengan perkataanmu Yesus, kamu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, yang mengatakan itu tadi siapa? Saya yang mengatakan. Itu perkataanmu kan? Dan perkataanmu akan menjadi simbol penghakiman pada saat ini. Betul? Betul. Aku memang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu pindah ke surga. Bu Darni dipanggil. Yang mengajarkan kamu untuk aku ini untuk seluruh dunia itu siapa, Rek? Nomor 449-nya dikatakan begini. Sebab aku Yesus berkata-kata bukan dariku sendiri, tetapi Bu Darni berkata-kata seenak perutnya saja. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk berkata, wahai anakku Yesus, aku utus engkau sebagai juru selamat bagi domba yang sesat dari umat Israel, untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya Bapakku itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak kepadaku. Saya menuntut sebagai seorang muslim yang percaya kepada Yesus, bahwa dia hanyalah utusan domba di tengah-tengah Bani Israel untuk Israel. Yesus berkata, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tolong, nih, mumpung banyak yang menyaksikan, Bu Darni, Anda terlalu gigih mempertahankan kebatilan. Tolong tunjukkan kepada saya
Ucapan yang keluar dari mulut Yesus yang berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Saya tuntut itu. Saya tidak akan pindah ke tema manapun, dan saya tidak akan menanggapi apapun kalau Anda tidak menunjukkan data Yesus mengaku dengan mulutnya. Sebab yang harus dipercaya adalah Yesus, bukan Paulus, bukan Kristen, bukan gereja, bukan penatua, bukan penikmat perpuluhan. Tapi yang harus dipercaya supaya memperoleh hidup kekal adalah mulut Yesus. Tolong, di mana Yesus berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Muslim benci Israel. Lah. Beneran nih. Tadi kan Bang Juma selalu bawa data dari Yohanes. Saya juga membawa Yohanes. Di dalam Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi sekarang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Dia ini Yesus. Ya, samalah dengan ayat yang tadi. Ucapan Yesusnya. Matius 24. Dan Injil kerajaan akan diberitakan yang saya minta sampai ucapan ke seluruh dunia. Karena yang harus dipercaya Yesus. Ingat, yang harus dipercaya. Barang siapa yang percaya dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang Anda sampaikan tadi barusan itu adalah ucapan orang Farisi. No, yang saya minta ucapan jadi kenapa Bang Yesus. Juma dari tadi membawa Ucapan Yesus. perkataan Yohanes? Ucapan Yesus. Tentu Yohanes dong menyaksikan. Tinta merah Dia itu menyaksikan. ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Ucapan Yesusnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, memperoleh hidup, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mana ucapan Yesus kalau dia diutus kepada seluruh dunia, kepada seluruh umat manusia? Mana? Rasul-rasulnya juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai ke ujung bumi. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan orang Yahudi dan juga orang Yunani yang menyaksikan dong yang menulis. Gimana sih Bang Juma? Yang harus dipercaya siapa? Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Bang Juma percayakah kepada Yesus? Hawariun Isa Al-Masih? Mana ucapan Yesus? Mana Bang ucapan Juma Yesus? percayakah kepada Hawariun ucapan Yesus? Kalau dia diutus murid-murid Yesus untuk seluruh umat manusia. Mana? Kan itu Yohanes itu kan murid yang paling dekat dengan Yesus, Bang Juma. Yohanes menulis, Yesus berkata. Itu iya, sedangkan yang Anda bawa semua yang disaksikan Yohanes, kata orang-orang Farisi. No, saya tidak mau kata orang Farisi. Saya mau kata Yesus. Karena kata Tuhan itu kan disaksikan Yohanes 7 Farisi berbicara. Yohanes 7 berkata, Yohanes 3 berkata, Tuhan berfirman, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Berarti yang harus dipercaya di situ siapa? Yesus dipercaya. Yesus. Dia adalah Tolong juru selamat. tunjukkan ucapan Yesus yang berkata, aku diutus kepada domba, kepada seluruh ini kan umat muridnya manusia. yang berbicara ini. Saya tidak mau muridnya. Karena yang mau dipercaya Yesus, Islam juga dikatakan, yang mau dipercaya kepada Yesus. rasul-rasul. Saya ulang lagi, yang mau dipercaya adalah Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya menuntut ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Matius ini juga kan perkataan Yesus ini, yang menulis muridnya juga Matius. Dan Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, bukan hanya Bani Israel. Ucapan Yesus yang saya minta, budarniku yang baik dan cantik. Iya Bang Juma, karena kan yang itu harus semua dipercaya, para rasulnya itu Bang Juma, para rasul. Yang jadi kita harus percaya dong kepada yang harus dipercaya rasul. Itu adalah Yesus, supaya itu kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau perkataan langsung dari bibir Yesus. Gak ada, saudara-saudara. Tapi murid-muridnya, tak ada ucapan Yesus. Berarti ucapan Yesus. Ucapan Yesus kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel tidak boleh
diruntuhkan oleh kekuatan gelap, oleh kekuatan Kristen. Jadi Tidak boleh. rasul-rasulnya nggak Itu boleh ucapan dipercaya, Yesus. Bang Juma. Rasulnya Yang nggak dipercaya. harus dipercaya, yang harus dipercaya menurut dalil Yohanes 3 nomor 16 adalah Yesus. Yang harus dipercaya, yang akan datang menjadi hakim adalah Yesus, bukan muridnya, bukan rasul-rasulnya, tapi Yesusnya. Maka saya menuntut, kalau orang Kristen ini adalah orang benar, maka kalian memiliki data ucapan Yesus, karena yang harus dipercaya Yesus. Di mana ucapan Yesus mengatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia? No. Dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus diutus oleh Tuhan sebagai raja untuk selamanya bagi Bani Yakub. Iya, Bang Juma, awalnya semua itu untuk Bani Israel. Awalnya sebelum Iya dong, sebelum nggak mungkin ajarannya awalnya dia datang ke Medan dilencengkan. juga pada waktu Yesus datang. Kata Yesus, Bang Juma ini. waspadalah kepada penyesat Enggak. yang datang Kita dengan pengikut, memakai namaku kita pengikut. dan Jadi, berkata akulah makanya Yesus. disuruh disebarkan Injil, Waktunya Bang Juma. sudah dekat. Sampailah ke Medan. Injil Sampai yang ke Medan. harus diberitakan itu adalah Iya. Injil bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan Injil Paulus. Terserah. Oh iya dong. Yang jelas Ya, harus kami begitu, umat Kristen harus begitu. percaya silakan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Silakan, neraka butuh Ya. penduduk, neraka butuh penghuni. Saya kira begitu. Ada Saya di izin dalam ibadah Alkitab, dulu. di dalam Roh. Silakan guru-guru saya yang ada di sini, saya ibadah sejenak. Perhatikan Yang dulu. pada intinya Kristen tidak mampu menunjukkan ucapan Yesus bahwa Yesus mengaku untuk seluruh manusia. Padahal ucapannya jelas, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan kata Tuhannya, barang siapa yang percaya dengan ucapan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Alhamdulillah, umat Islam percaya Yesus hanya untuk Bani Israel. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Takbir Bang Juma bilang sementara Quran surat 19 ayat 71 seluruh umat mendatangi neraka. Ya, kami di dalam Kristen Roma 8 ayat 1 yang di dalam Yesus Kristus. Yang 72-nya baca Bu Darni, yang 72-nya. Jangan Maryam 71. Tidak ada penghukuman atas pengikut Yesus jika kita benar-benar pengikut Yesus dan melakukan kehendaknya. Ya, gitu. Aku nggak mau mendatangi neraka. Mana mau aku mendatangi neraka? Ngapain pula Tuhan itu menyuruh mendatangi neraka? Ya, Ustaz Sugi, monitor neraka. Iya, sebentar lah. Nyocol saja Bu Darni nih. Semua Kristen Nggak itu ada juga akan komanya. digarami dengan api, Bu Darni. Silakan Ustaz Alif, monitor. Baik. Ya, silakan Ustaz. Pak Desugi mungkin lagi jauh dari perangkat ya. Orang Kristen tadi dengan Bang Yo katanya, ngapain diusir ke neraka? Seolah-olah dia tidak terusir. Sebenarnya Bu Darni sudah sering kita ulang-ulang ucapkan. Ustaz Alif, suaranya Ustaz. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Di situ tidak lepas dari orang Kristen. Bu Darni setuju kan? Semua, tapi ada orang Kristen yang dienyahkan karena tidak melakukan Pertanyaan saya, kehendaknya. yang diusir oleh Yesus di situ tidak lepas dari orang Kristen. Anda setuju? Iya, yang tidak melakukan kehendaknya. Bukan semua. Tapi ada Ya, yang yes, di bawah jangan surga. ke bukan semua Ada dulu. yang di bawah Jangan ke surga. bukan semua Kalian dulu. salah. Kalian Nah. memplesetkan Alkitab. Nggak, begini Bu Darni. kalian. Bu Darni, mohon Apa? maaf. Iya. Jaminan pengusiran untuk Kristen itu ada dari Yesus. Jelas. Ketika Yesus berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan, itu Yes. tidak lepas dari orang Kristen. Artinya di Iya. sini sangat jelas. Bukan yang selama seluruhnya, ini bukan seluruhnya. Ya, Jangan dipelintir. sebentar dulu. Di sini sudah sangat jelas dari Yesus atau ucapan Yesus bahwa orang yang akan diusir oleh Yesus sekarang terbukti di situ adalah orang Kristen. Jaminan. Selama ini yang sering digembor-gemborkan oleh Kristen, jadi Kristen percaya masuk surga itu bullshit ternyata. Nah, kalau jaminan pengusiran dari Yesus itu ada nggak untuk orang Kristen jaminan masuk surga? Nggak ada. Yang ada jaminan pengusiran. Ada Roma 8 ayat 1. Oh, surganya Paulus. Kok surga Paulus? Paulus kan murid Yesus. Paulus Nah, kan Anda yang ke dipilih Roma. langsung Yesus.
Kalau Kan saya kalian bilang menolak, dari Yesus. bunuh diri aja kalian. Kami Yang nggak mau saya bunuh diri. bilang dari Yesus. Dari Yesus itu sendiri, jaminan pengusiran terhadap orang Kristen itu ada. Perikopnya ada, bunyinya ada. Matius 7 dari 15 sampai 23. Itu kita bahas tidak lepas dari orang Kristen. Dari Yesus, jaminan untuk orang Kristen masuk surga itu ada nggak? Sejauh ini saya tidak temukan. Karena memang Kristen itu juga baru ada di atas tahun 40-an. Itulah baru disebut Kristen ketika Paulus melakukan perjalanannya ke Antioquia. Dan itu cemoohan dari mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Paulus. Nah, tidak ada jaminannya dari Yesus, Bu Darni. Maka selama ini orang Kristen dengan bangga sering mengatakan, percaya Yesus mati di kayu salib ditebus dosamu, kamu masuk surga. Itu semua bullshit, nggak ada itu. Justru fakta pengusirannya itu ada. Silakan Bu Darni. Ada jaminan Yesus, dia mengatakan, aku akan datang ke dunia untuk menjemputmu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang Yesus berada di kerajaan surga. Jadi dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang setia kepadanya. Yang masih tetap setia akan hukum-hukumnya. Yang melakukan kebaikan dan kebenaran yang dikehendakinya. Itu nanti dia akan datang menjemput umat-umat yang percaya. Itu dia. Ada janjinya. Dia datang menjemput murid-murid dan orang Bani Israel. Sebagaimana kata Yesus juga di Matius 19. Matius 19 nomor 28, apa yang dikatakan oleh Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dari ke-12 suku Israel itu yang akan dijemput oleh Yesus. Dan itu pun bersama dengan murid-murid Yesus. Anda itu bangsa mana? Yesus itu mainnya lokal, kesukuan. Dari ke-12 suku Bani Israel. Itu cara geraknya Yesus. Itu target dakwahnya Yesus. Bukan untuk seluruh umat manusia. Makanya tadi ketika dikatakan, kalian percaya atau tidak bahwa Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, Kristen bingung untuk menjawab. Kenapa bingung? Kalau percaya kalian yang tidak termasuk. Kalau kalian percaya, pokoknya bingung lah kalian, si malakama. Saya bilang tadi, jaminan pengusiran itu memang sudah ada, tapi jaminan masuk surganya justru tidak ada. Malah Yesus berkata, nanti Yesus akan menghakimi ke-12 suku Israel bersama dengan murid-muridnya. Berarti mereka waktu itu ketika Yesus di bumi ini yang mendakwahi orang-orang Bani Israel itu, terutama mereka yang menerima dan mereka yang membantahnya, itu akan dihakimi di hari penghakiman. Itu akan dihakimi bersama dengan murid-muridnya. Ente bangsa mana nggak masuk, Bu Darni? Dengar. Yohanes 14 ayat 3. Ini ya, orang-orang Kristen yang ada di 3000 berapa ini ya. Nih, Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang menjemput engkau. Di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kalian kan gak percaya Yesus Tuhan. Kalian dibuang ke neraka, mendatangi neraka pun. Nah itu. Jadi, dikatakan juga di situ, dan apabila aku telah pergi ke sana, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita, umat-umat yang percaya kepada Yesus Tuhan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mau kalian mau percayai lagi? Kalian tidak ada berjanji seperti itu. Coba tunjukkan janji Allah kalian seperti itu. Datangkah dia menjemput? Tapi ada kulihat di dalam Al-Baqarah 210. Allah bersama para malaikat akan datang di awan-awan. Kalian juga akan datang di awan-awan. Cuman nggak tahu apa tujuannya kan gitu. Kalau kami di Kristen, Yesus bersama para malaikat akan menjemput kami. Dia akan datang di awan-awan. Itu azabnya, azabnya. Silakan Ustaz Alif. Bu Darni, coba kau lihat Yohanes 14 itu kata Yesus, janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Siapa Allah? Tuhan yang mengutus Yesus. Percaya kepadaku, kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusannya. Itu sangat jelas perkataan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukan di rumahku, tapi di rumah Bapakku. Yesus itu sebagai utusan Tuhan menyediakan tempat tinggal untuk pengikut-pengikutnya, yaitu Bani Israel. Sebagaimana tadi yang dikatakan di Matius 15, dia itu hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu jelas kata Yesus. Makanya nanti ketika dia datang, ketika dia turun bersama dengan murid-muridnya di waktu penciptaan kedua kali, yang akan dihakimi itu dari kedua belah suku Israel. Ente itu seperti orang yang tergila-gila, leminho, lagi nembak pacarnya. Anda mendengarkan, melihat seolah-olah itu pada Anda, padahal bukan. Anda itu cuma angan-angan kosong. Makanya yang ada itu, yang jelas itu adalah pengusiran terhadap Kristen. Sekali lagi, jaminan pengusiran terhadap Kristen itu ada, yang tertulis di Matius 7 dari 21 sampai 23. Itu sangat jelas. Itu jaminannya loh. Kalau masalah masuk rumahnya Yesus, masuk surga, itu hanya angan-angan. Kenapa? Karena Yesus dengan tegas hanya untuk kedua belas suku dari Bani Israel. Itu ucapan Yesus berkali-kali. Silahkan Anda bermimpi yang indah-indah, jangan nanggung, silahkan. Sebelum Anda bangun dari tidur. Karena Anda bangun dari tidur, ternyata cuma garam yang ada, bukan daging. Begitu Bu Darni. Setiap orang akan digarami, kata Yesus. Silakan Nih, itu. Yohanes 16 ayat 15. Yo. Apa katanya di situ? Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Ada para nabi berani berkata kayak gitu? Nggak ada. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Bayangkan itu. Berani rupanya Musa berkata kayak gitu. Atau siapa lagi? Atau nabi teman-teman muslim berani berkata segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milikku. Nggak berani. Karena apa? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, firman Elohim itu yang datang ke bumi menjadi manusia. Maka dia berani berkata, punya Allah itu punyaku. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena kalau dia sudah kembali ke asalnya, kepada firman yang benar itu, maka dia sudah berkuasa. Dia sudah kembali ke asalnya. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Alif. Assalamualaikum Juga warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Bible berjalan. Ada rupanya para nabi berani menyediakan tempat bagi orang-orang umatnya. Ada, mana ayatnya? Tunjukkan datanya. Berani nabi mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang menjemput engkau. Di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang Tuhan Yesus kami berada di surga. Lah itu Yesus yang lagi bicara, itu Yesus. Tuhan Yesus seorang kami berada nabi di surga. itu yang lagi bicara, benar. kok adakah gimana sih? Itu benar kata Yesus. Itulah Yesus yang lagi bicara, seorang nabi, hamba Tuhan, Ya utusan udah, Tuhan. sekarang kalian itu bertobat. Ya, itu Ikuti cuma Yesus supaya nanti khayalanmu dibawa yang kita ke surga. berlebih-lebihan. Seorang utusan Tuhan kau tuhankan. Makanya ketika Yesus Ada rupanya berkata, utusan kenapa dia berani diberikan menyediakan tempat di kuasa? surga. Ada. Gantian Ya, Bu Darni, gantian Bu Darni. Dia Aku kan belum selesai, menyediakan kok dipotong. tempat di Gantian Bu Darni. surga. Dan tadi kan Anda sudah menginjili, sudah gantian dulu. Silakan, moderator sambil lalu saya. Silakan Ustaz Alif. Ya, padahal di situ sangat jelas. Yesus itu kan menyediakan tempat untuk para pengikutnya di surga. Surga itu milik siapa? Ya milik Bapa, milik Tuhannya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lah di situ kata Yesus. Jadi gini loh, ada pemilik kaplingan, ada pemborongnya yang menyediakan. Nah, ente itu salah paham. Pemborongnya nanti ada siapa lah istilahnya, aku lupa, developernya, pengembangnya yang kerja di situ, pemborongnya Anda tuduh, Anda persangkakan dia itu pemiliknya. Itulah kesalahpahamanmu. Dia itu yang menyediakan buat para pengikutnya. Kan dia bilang, di rumah Bapakku, bukan di rumahku. Banyak tempat tinggal. Masih aja salah paham. Masa nggak paham kayak gini kalimatnya kata Yesus? Kenapa Yesus itu memiliki kekuasaan? Satu lagi,
Kata Yesus jelas kalimatnya di Yohanes 5:27, dan ia, Bapa, memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus itu anak manusia. Seorang anak manusia yang diberikan kekuasaan oleh Bapa. Namanya juga orang anak manusia yang diberi oleh Tuhannya. Ya tentu dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan pemberiannya. Itu Bu Darni. Ingat sekali lagi, jaminan pengusiran dari Yesus itu ada untuk Kristen. Jaminan masuk surga itu tidak ada menurut Yesus. Terima kasih. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Berani mengusir kelak manusia di akhir zaman? Karena dia Tuhan. Kalau Nabi sekelas utusan, sekelas hamba, nggak mungkin bisa mengusir manusia kelak di akhir zaman. Kalian aja yang salah paham, yang nggak mengenal Tuhan kalian. Makanya kasihan kalian dibuang ke neraka. Nah itu, maka dari sekarang mumpung Bu Darni penginjilan ini, dengarkan agar kalian itu ikut juga, kita bersama-sama di dalam surga itu. Terus Yohanes tadi kan, Yohanes 14 ayat 15, aku akan datang menjemput engkau. Itu kan perkataan Tuhan. Mana mungkin sekelas hamba, sekelas manusia biasa, sekelas utusan, nabi apalagi, gak akan mungkin datang mau menentukan manusia itu selamat atau tidak, menjemput. Dia berani berkata, aku akan menjemput engkau Darni, katanya, ya kan? Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah punya aku. Kenapa dia berkata suatu? Dia berkata seperti itu sebagai manusia di bumi karena dia tahu itu miliknya semua itu. Nah, itu ya, makanya dia yang menentukan penghakiman adalah siapa? Yesus. Makanya ada ayatnya Yohanes tadi, Yohanes 9 ayat 39, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Tapi seperti yang diucapkan Bang Juma tadi, aku datang bukan untuk menghakimi. Iya, waktu datang ke bumi bukan menghakimi Bang Juma. Bukan, gagal maning kalian lagi mengartikannya. Dia datang ke bumi, sewaktu datang ke bumi bukan menghakimi. Nanti di akhir zaman, maka dikatakan di dalam Yohanes 9 ayat 39, aku akan menghakimi dunia. Dikatakan juga di dalam Yohanes 6 ayat 40, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Itu membangkitkan dan menghakimi dunia, itu pekerjaan penguasa, bukan pekerjaan nabi, bukan pekerjaan utusan, bukan pekerjaan hamba. Nah itu aja kalian tidak mengerti. Jadi makanya Yesus berkata, kalau kalian tidak percaya aku ada Tuhan dan Juru Selamat, matilah kalian dalam dosa. Ini kalau nggak suruh berhenti, nggak berhenti ini. Silakan. Sebentar, yang lain dulu ya, tempatku lagi azan. Iya. Ustadz Arif, monitor Ustadz Arif. Monitor, silakan Ustadz, gantian. Ustadz Sugi lagi ini ya. Ya silakan. Diganti dulu. Oke, bentar nih, saya lanjutkan tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Alif. Di sini yang ada adalah jaminan ya. Jaminan pengusiran daripada Yesus kepada Kristen, kepada orang yang bukan kepada Kristen ya, kepada orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan. Kan jelas sekali. Itu datanya secara literal di situ. Mereka yang berseru kepada aku Tuhan bernubuat atas namaku, mengusir setan atas namaku. Hari ini karena Yesus, aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripada aku, karena kalian membuat kerusakan. Bu Darni ini secara eksplisit menjelaskan tentang itu. Adapun tentang jaminan keselamatan bahwa Kristen masuk surga, ya silakan Anda sebutkan datanya bahwa ada jaminan keselamatan kepada Kristen. Ibu Darni, silakan. Baiklah. Nah, kalian juga Bapak Ustadz Felix selalu juga gagal maning ayat yang mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan, dengar ya. Kita baca ya Matius 7 ya. Nih, ini selalu kalian gagal maning selalu, makanya kalian jadi salah. Baca yang dua-duanya. Jangan ya, yang mulai 21 dulu. 21 dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang-orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu
dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, katanya. Nah, jadi dikatakan Yesus, jadi dia mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, dan ini juga nubuatan untuk ke depan, untuk seluruh umat manusia yang sambung aja datanya Bu, sambung Yesus. langsung jangan berpitato dulu, langsung aja. Tidak 22, semua orang yang berseru 22. kepadaku Tuhan Udah. bernubuat atas namaku. Ya, di situ dikatakan hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripadaku. Mereka diusir. Dia. Sekarang saya tanya kepada Bu Darni, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, Islam apa Kristen Bu Darni? Bukan gitu maksudnya, itu ku bilang kalian Saya tanya dulu, error. di sini kan Maksudnya ayatnya. begini, dia mengatakan, Mereka dengarkan yang dulu, Bang berseru Peli. kepada Iya, biar Tuhan. ku terangkan, Sabar ini dulu Alkitab Bu kami. Darni, sabar. Ya, Kita biar gantian. ku terangkan, salah. Bukan begitu Mereka yang maksudnya. berseru kepadaku Tuhan, di situ bernubuat atas namaku. Hari ini aku telah berterus terang kepada kalian, enyahlah kalian daripadaku karena kalian pembuat kerusakan. Saya tanya kepada Bu Darni, yang berseru kepada Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Bukan begitu, Bapak Ustadz. Arti ayat ini begini. Dengar dulu. Dengar Pak Ustadz. Bapak dulu. Pendengar budiman dulu. Dengarkan guru mengajar. Dengarkan guru mengajar. Maksudnya di yang sini berseru Bapak, kepada Yesus tidak Tuhan, jawab dulu. Islam apa Kristen Bu Darni? Jawab dulu jujur. Kalau sama saya harus jujur. Saya tidak bisa membiarkan Mbak Darni bernarasi kalau nggak jujur. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Silahkan dijawab. iya, jangan dimatikan lah. Capek-capek aku Iya, ngomong. makanya kamu jujur Bu Darni. Itu Darni jujur. Aku yang jujur. berseru Dengarkan, kepada Pak Yesus Ustadz. itu Tuhan, Dengarkan. Islam apa Kristen? Bukan begitu artinya, makanya kalian Bukan error. begitu. Yang Bukan begitu berseru artinya. kepada Yesus Artinya itu ini begini. Tuhan, Islam Dengar. apa Kristen? Jawab Bukan dulu begitu lah, cara Darni. mengartikannya ini, bro. Saya tidak Enggak mau semua melepaskan orang, Ibu Darni walaupun begitu orang saja. Kristen, ini artinya. Saya Ya, dengar, tidak Pak mau Ustadz. melepaskan Ibu Darni begitu saja sebelum Ibu Darni Dengarkanlah aku menjawab. Tapi bertanya, aku menjawab. harus jujur. Saya tanya. Jadi sesuai kapan dengan aku mau ayat. menjawab kalau nggak didengarkan? Iya, oke, jawab. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, Islam apa Kristen? Bukan begitu caranya. Kalau kok bukan begitu sih. Jawab dulu deh. Begejo Ustadz, begejo, aku makatai. Cik Jo. Habis kau. Yang berseru Cik, kepada Joho. Yesus Tuhan, Mendukung Islam bahasa apa bata Kristen? kau. Aku Nah, menerangkan setan Alkitab. dengan Kuterangkan nama dulu. Yesus siapa? Ini Islam maksudnya apa di Kristen? sini, nggak semua orang. Lanjut, Ustaz Alif. Lanjut Ustaz Alim, lanjut. Iya, makanya di situ tadi saya bilang tidak lebih dalam lagi. Kalian nggak Kenapa? kasih aku menerangkan loh. Boleh habis ini boleh ya. Kok habis ini aturannya dari tadi aku menerangkan. Ya sebentar dulu, saya sudah kadung buka mic Bu Darni. Jadi begini Bu Darni, di situ kan jelas yang akan masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, bukan yang orang berseru kepada Yesus Tuhan. Maka tadi pertanyaannya, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan itu siapa pelakunya? Tidak lepas lagi dari orang Kristen. Yang bernubuat pakai nama Yesus siapa? Tidak lepas dari orang Kristen. Bermukjizat, ngusir setan, pakai nama Yesus siapa? Tidak lepas dari orang Kristen. Maka kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Menurut Yesus, tepuk tangan untuk Yesus, silakan. Memang benar itu, tetapi kalian salah arti. Nah, maksud di situ pentingnya melakukan kehendak. Memang benar, tapi Elohim salah arti itu di surga. gimana? Bukan hanya mengaku sebagai pengikut Tuhan. Dengar ini. Bukan dia hanya mengaku pengikut Tuhan, tapi dia berzina, bercabul, mencuri, merampok, membunuh, semua melakukan kejahatan. Biarpun dia menyebut nama aku Tuhan, tapi kalau melakukan percabulan, perzinahan, pembunuhan, merusak bumi, itu akan kuusir dari surga. Itu maksud Tuhan. Yesus menegaskan bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ayat ini juga menyoroti bahaya nabi-nabi palsu yang mengaku bernubuat mengusir setan dan melakukan mujizat demi nama Tuhan, tetapi pada akhirnya tidak melakukan kehendaknya. Itu maksudnya. Jadi bukan semua orang Kristen yang diusir, tidak semua, kan katanya di sini gitu. Yang melakukan kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Tidak berjuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak menyebut namanya sembarangan, tidak menguduskan hari Sabat,
dan semua itu 10 hukum. Itulah kehendak Bapa. Gitu. Baik. Tidak semua orang Kristen yang akan diusir. Saya setuju. Tidak semua orang Kristen. Karena apa? Orang Kristen yang sudah sadar dan mu'alaf itulah yang akan selamat. Tapi orang Kristen yang tetap bebal menuhankan Yesus, itulah yang akan diusir oleh Yesus. Makanya banyak yang tersadarkan ketika dia tahu ajaran Yesus, dia lepas dari kekristenan menuhankan Yesus. Karena dia takut diusir oleh Yesus. Kalau kita kenal Yesus, dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Makanya orang-orang Kristen yang dibuka akal dan pikirannya, dia ternyata memilih sebagai Muslim karena itu ajarannya logis dan memuliakan Yesus. Tidak berlebih-lebihan menyikapi Yesus, tidak itu. Jadi saya bisa terima pernyataan itu ketika orang Kristen itu sadar dari imannya selama ini salah, yaitu dia menjadi seorang mu'alaf karena mengimani dia sebagai utusan Tuhan, dia percaya untuk Bani Israel, dan dia tidak memanggil lagi Yesus Tuhan, tapi dia mengimani sebagai utusan Tuhan. Lalu tadi apa konsekuensinya yang memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat ngusir setan pakai nama Yesus. Diusir oleh Yesus. Berapa banyak orang yang akan diusir oleh Yesus? Banyak. Kenapa? Karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang akan diusir oleh Yesus. Pantas kata Yesus, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu terbukti. Banyak itu. Kesimpulan ayat itu adalah ayat-ayat ini menyiratkan bahwa iman yang sejati harus diikuti dengan tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Hanya mengandalkan klaim tanpa tindakan nyata tidaklah cukup. Itu maksud Yesus. Kau panggil pun dia selalu Tuhan, Tuhan, tapi di belakang kau munafik, berzina, bercabul, ganti-ganti istrimu, berganti-ganti suamimu. Itu yang tidak diinginkan, maka itu akan diusir. Itu dia maksudnya. Oke? Betul. Jelas. Manggil Yesus Tuhan aja bakal diusir, apalagi sampai berzina. Bukan gitu, salah lagi. Enggak. Apalagi berzina sambil pakai nyebut nama Yesus. Oh, Yesus itu nggak bisa. Itu makin parah, makin kuat pengusirannya terhadap Yesus. Nah, itu bahayanya gitu. Lah, kok bukan itu lagi, gimana sih? Cuman ya begitulah Bu Darni. Makanya saya bilang tadi, teman-teman Kristen hanya selama ini tertutupi oleh doktrin. Tidak ada jaminan untuk Kristen masuk surga, itu nggak ada. Ini terbukti ya, terbukti. Dari lidah Kristen sendiri. Jaminannya melakukan kehendak Bapa. Siapa yang menyebut nama, memanggil Tuhan Yesus, tapi dia mencuri, berzina, membunuh, bercabul, apalagi menyembah berhala, menyembah Elohim di luar dari Elohim, apalagi coba Bu Darni, saya tanya, Bu Darni, mengingini milik sesamanya, begitu dia, itu yang diinginkan Yesus. Bu Darni, kehendak Bapa di surga, ada nggak memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Apalagi disembah di gereja di hari Minggu, ada nggak ajaran Bapa di surga itu yang diajarkan kepada Yesus dan Yesus ajarkan kepada muridnya? Ada nggak? Jangan menyebut hukum pertama, jangan menyebut nama Tuhan Elohim. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oh ya, jangan ada padamu ilah lain, Elohim yang lain di hadapanmu. Itu yang berfirman Bapa di surga Elohim, atau bukan? Itu tetap di situ. Ya, sebentar, pelan-pelan. Itu yang berfirman itu Bapa yang di surga atau bukan? Hukum Elohim yang di surga. Ya, Elohim. Lalu di bumi ada yang diilahkan, berarti nambah ilah lain di hadapan Bapa yang di surga, betul? Tepuk tangan tidak untuk ada. Yesus. Kalau di Kristen tidak ada ilah yang lain, tetap Elohim. Nah itu kau menuhankan Yesus selain Bapa yang di surga, gimana sih? Wujud Yesus itu wujud Elohim di bumi, firman Elohim Yesus. Jadi nggak ada lalu kau tuhankan, berbeda. Lalu kau tuhankan. Memang dia Tuhan, penguasa. Memang berarti Yesus ada ilah lain selain yang di surga. Oh tidak, ilah lain maksudnya seperti di dalam
1 Tawari 16 ayat 26. Di luar dari Elohimnya Abraham, Tadi Ishak, kan dan Anda Yakub bawa adalah hukum setan. terutama. Nah, itu. Anda yang katakan, ya kan, 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ilah lain di hadapanmu. Oke, Ya. baik. Pelan-pelan ya. Nah, Oke. Bapa di surga berseru kepada Yesus, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus sebagai hamba di hadapan Bapa, betul? Betul. Nah, kalau ada yang mengilahkan hamba Tuhan, berarti menambah ilah di hadapan Bapa, betul? Iya, hamba maksudnya Tepuk apa? tangan Yesus untuk Yesus. Ini kenapa hamba? Karena Nah, dia ini adalah benar. firman Artinya Elohim tindakan itu. kalian Makanya menambah dia hamba. ilah di Oh, hadapan harus ada Bapa. keterangannya dong. Harus pakai keterangan. Lah udah. Harus pakai keterangan. Makanya di Apa? dalam perjanjian Keterangan lama apa? Elohim itu menyatakan diri kepada Musa melalui api. Ke semak belukar. Dan begitu juga di perjanjian baru. jadi Elohim semak-semak itu menyatakan mainannya ini. diri di dalam firman Elohim, yaitu Yesus turun ke bumi. Tetap Elohim kami satu. Nggak Sebentar, ada di Bu. luar dari Bu Darni, Elohim Abraham, Ishak, maksudnya dan Yakub. ketika Tuhan menampakkan diri dalam nyala api itu Tuhan gitu. Ya jelas Tuhan. Maka Waduh. berseru datang melalui itu. Itu mah pemahaman Majus. Kayak mana sih Bu Begitu Darni di ini? dalam Taurat. Tuhan Allah itu menampakkan kelihatan tanda-tanda berkata, keberadaannya, bukan Tuhan itu jadi kepada api. Wah, Nah, ini bahaya kenapa kalian sangkal ini. perkataan Pantes. Allah berkata kita harus Pantes beriman kalau kepada kayak gini. Taurat. Tuhan Taurat menampakkan itu kitab diri Musa. dalam nyala api. Kenapa Api kau- itu kenapa maksudnya kau tolak? menandakan sebagai adanya Tuhan. Bukan berarti Kenapa Tuhan kembali berubah kalian jadi api. melanggar Allah? Kenapa kalian Gimana? menantang Ada nggak Allah? Nabi Allah Musa? berkata, Ada nggak Nabi Musa menyembah api? berimanlah kepada Taurat. Ada nggak Nabi Musa Dia menyembah kan di situ api? datang menyembah. Dia menyembah Tuhannya, bukan menyembah api. Api itu ciptaan Tuhan. Bahkan di Keluaran 3 itu dijelaskan, malaikat Tuhan itu yang datang. Cuman beginilah teman-teman Kristen, saya juga bingung kadang-kadang. Terlalu kuat doktrinnya ketika masuk ranah diskusi, ketika dia bernarasi, bingung. Membela imannya sesuai dengan apa yang tertulis, tidak. Tapi sudah kuat doktrinnya di dalam pengajarannya. Makanya Bu Darni, kalau kita bahas jujur-jujuran, pemahaman iman Anda yang memahami tentang Tuhan itu berubah menjadi ini dan itu merujuk ke pemahaman paganisme. Paham para dewa-dewa. Itu yang sering kita bahas berulang-ulang. KPR 14 nomor 11, dalam pemahaman bangsa Yunani sudah mengakar di dalam benak mereka, Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi kalau pemahaman orang Yahudi, pemahaman agama Samawi, ketika ada sesuatu keajaiban di bumi ini yang dilakukan oleh para nabi, itu bentuk kekuasaan Tuhan melalui dia. Bukan dia itu sebagai Tuhan. KPR 14 nomor 11, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu dalam bahasa Likaonia, bangsa Yunani yang sudah mengakar tentang paham dewa-dewa ratusan tahun sebelum Yesus ada. Konsep itu sudah ada. Makanya ketika Anda menggunakan bahasa Yunani, tidak lepas dari tradisi bangsa Yunani, maka itu diadopsi oleh Kristen. Kalau pemahaman Yesus nggak begitu. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan itu langsung. Dan ya karena terakhir tidak ini ya, tidak seru, cuman hanya itu saja ya. Bu Darni juga sudah blunder ya, perlawanannya sudah tidak mengaksikan tidak seru, jadi saya sudahi ya, karena ya percuma dengarkan wibi pun kalau tidak ada ibrah yang dapat diambil, tidak ada hikmah yang dapat diambil, ya untuk apa juga. Jadi saya matikan saja, karena memang ketika Kristen itu berdebat, jika kelamaan ya, itu akan blunder, itu saja, kembali ke situ-situ lagi, ke situ-situ lagi, selebihnya ngarang cerita itu, karena keterbatasan literatur mereka, keterbatasan ilmu mereka, karena memang mereka sendiri yang tidak pernah membaca isi kitabnya itu, sehingga ketika berdebat ya hanya itu saja yang diuraikan, tidak ada lain, bukan ya, karena hanya itu yang dia ketahui, dan itu pun bukan
hasil dia membaca sendiri atau belajar sendiri, melainkan dari hasil dari dengar apa kata orang. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang Kristen itu mengetahui ayat-ayat itu setelah dikasih tahu umat Islam gitu. Kalau mereka sendiri malah tidak tahu gitu ya, karena memang mereka ini dari 100%, 99%, lagi 99% mereka tidak pernah membaca isi kitabnya. Itu yang menjadi persoalan, sehingga mereka tidak pernah tahu isi kitabnya. Ketika kita beri tunjuk, kita kasih tahu isi kitabnya, mereka acap kali terkejut begitu, dan selebihnya mereka ngarang cerita. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.